Pemirsa, aksi teror tak hanya meninggalkan trauma atas para korbannya, para pelaku dan keluarga pun mengalami tekanan hingga penolakan karena stigma negatif yang terbangun di masyarakat. Padahal tak sedikit mantan teroris yang insyaf dan berniat kembali pada kehidupannya di tengah keluarga dan masyarakat. Apa penyesalan mereka dan bagaimana perjuangannya untuk mengubah pandangan masyarakat? Telah hadir di Mata Najwa, Yudi Zulfahri, mantan pengikut Aman Abdurrahman, Ibrahim Hasbi, mantan pemasok senjata teroris, Sofyan Sauri, mantan teroris Aceh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah hadir. Ada banyak yang ingin saya gali, tapi sebelumnya saya ingin tahu setelah tadi mendengarkan kisah para korban aksi terorisme, ada Ibda Deni dan juga Mbak Dwiki. Ketika bergabung dalam kelompok pelaku teror, melakukan aksi sesuai tugas masing-masing, apakah pernah terbersit dampak yang ditimbulkan terhadap korban-korban ketika itu? Pak Yudi. Ya. Silakan. Apakah pernah terbersit dampak yang ditimbulkan? Ya, kita pada saat terlibat ya dalam kasus itu tidak ada yang kita pikirkan kecuali bagaimana kita punya rencana ini berjalan lancar. Cuman itu aja. Tidak pernah terbersit dampaknya terhadap korban dan sebagainya? Pada saat mau melakukan itu enggak ada. Karena kita sudah tertutup. Pikiran, mata sudah tertutup. Bang Sofyan? Ya, tujuan kita pada waktu itu niat ingin mati syahid, ingin jihad untuk li'i kalimatillah, dan tidak terfikir adanya korban. Bahkan pada saat itu kita beranggapan, toh kalau mereka mati tidak hari ini, toh mereka juga akan mati juga. Toh takdirnya, ajalnya sudah seperti itu. Itu kami berpikir pada waktu seperti itu. Jadi tidak sampai sejauh bahwa ini akan menimbulkan kepedihan, bahwa ini akan membawa dampak dan sebagainya itu. Tidak sampai sejauh itu. Iya, kita beranggap bahwa ini adalah resiko dari perjuangan. Bahkan kita mati sekalipun atau siapapun yang meninggal, kita anggap ini resiko dalam perjuangan. Tidak ada perjuangan yang tidak ada yang namanya tathiyah, pengorbanan ya, darah, air mata dan sebagainya. Karena memang kita pada waktu itu seperti terpenjara oleh pikiran itu. Jadi kira-kira yang juga dialami atau yang juga dirasakan para pelaku aksi teror ya seperti yang tadi Anda sebutkan. Mereka tidak berpikir dampaknya, tidak berpikir apa-apa karena merasa ini bagian dari apa yang harus dilakukan. Iya, kami tidak pernah berpikir akan memberikan dampak, padahal sebetulnya agama juga banyak mengajarkan, misalnya darul mafasid muqaddamun ala jabil mathalih. Menghindari mudarat itu lebih diutamakan daripada kita mengambil manfaat. Ketika kita ingin mengambil manfaat jihad, tapi di satu sisi kita menimbulkan mudarat yang besar, seharusnya itu jadi pertimbangan kita yang paling utama. Tapi pada waktu itu kelompok kita memang tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, karena nafsu, marah, ya, dendam itu lebih mendominasi pikiran dan hati kita. Gitu. Sehingga kita mengabaikan resiko, bahaya-bahaya, korban dan lain sebagainya. Itu pada waktu kami berpikir seperti itu. Pak Ibrahim, apakah Anda pernah bertemu dengan korban atau mungkin bukan korban dengan aksi Anda langsung, tetapi apakah pernah berinteraksi dengan orang-orang yang terdampak dari kegiatan-kegiatan teror? Setelah bebas dari lapas, saya pernah bertemu dengan beberapa korban ya, terutama teror bom itu, bom JW Marriott ya. Ya, saya ngelihatnya waktu itu pas diundang suatu acara ya, saya ketemu dengan korban, ya sedih juga sih, sedih, kasihan juga kadang-kadang kok bisa begini gitu kan, perasaannya juga ada perasaan iba juga. Tapi waktu kita masih memulai dulu sih tidak berpikir korban bagaimana karena kita berpikir seperti Yudi atau Pak Sofyan bilang, cuman tim kita aja. Kedua juga kita dulu kan spesifiknya memang bermain di senjata ya, rifle, karena tidak berpikir bahwa bom itu ternyata efeknya parah ya, karena senjata juga bisa berakibat parah. Tapi karena saya berpikir fokus pada senjata, kan senjata itu fokus gitu loh. Kalau bom itu kan tidak menilai mana orang, radius dia menghancurkan ya, dia akan kena satu radius tersebut. Tapi kalau senjata itu kan fokus untuk target saja. Tapi makanya waktu ketemu kasus bom Marriott, namanya Pak Didi yang orang Surabaya, ya saya kasihan, iba, sampai ngobrol sama dia juga nggak tega juga. Kadang-kadang ya sedih aja Mbak. Saya merasa sedih. Ada perasaan menyesal ketika itu? Ya kalau saya bermain senjata ya udah resiko yang begitu, main bom mungkin lebih parah ya, bakal menyesal, pasti menyesal. Pak Yudi, apa penyesalan terbesar setelah kemudian Anda berhasil keluar begitu
dari lapas dan kemudian sekarang juga sudah melihat apa yang Anda lakukan waktu itu adalah sesuatu yang salah, apa penyesalan terbesar yang Anda rasakan? Ya. Kalau di kasus kita dulu kan itu pelatihan militer ya, jadi kita tidak menimbulkan korban langsung. Makanya ketika itu penyesalan terbesar itu adalah bagaimana keluarga menanggung efek dari perbuatan saya, dan efeknya itu besar. Dulu itu sampai orang tua itu harus mengungsi sebulan karena rumah ditongkrongin sama wartawan ya. Terus juga nanti kan stigma di masyarakat itu yang terbesar. Nah kalau saya sendiri itu saya anggap sudah resiko, saya dulunya PNS, sekarang sudah hilang PNS-nya, itu sudah resiko. Yang saya pikirkan itu pertama adalah keluarga. Itu yang paling pertama. Anda sudah berkeluarga, sudah memiliki anak juga? Belum, jadi baru menikah? Ya sudah berapa tahun. Oke, Pak Sofyan, apa yang kalau kemudian Anda kilas balik melihat apa yang terjadi, kemudian juga mendengarkan penuturan korban, melihat aksi teror demi teror yang terjadi, apa penyesalan yang terbersit di benak Anda? Ya, saya membaca beberapa surat Syekh Usamah bin Laden ketika tim Navy SEAL 7 menemukan beberapa surat. Di situ ternyata ada surat pekatannya begini: kita tidak saja bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap darah yang tertumpah, tetapi kita juga harus menanggung taswiyah, pencitraan dan tasawur gambaran Islam yang buruk. Inilah yang menyebabkan jihad kita tidak diterima oleh umat Islam, dikarenakan banyaknya jatuh korban daripada kaum muslimin. Gitu. Di sini saya kaget, ternyata Al-Qaeda, Syekh Usamah itu mengevaluasi jatuhnya korban ini memang membawa dampak, dan tanggung jawab itu didebankan pada para pelakunya sendiri gitu. Artinya, wah ini mengerikan, ternyata ini ada kesalahan. Nah inilah yang menyebabkan kemudian saya perlu mengevaluasi dan mereview kembali. Apalagi di situ dikutip misalnya laza walud dunya ahwanun indallah min qatlil muslim. Hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah ketimbang darah seorang muslim yang tertumpah. Gitu. Bahkan Al-Quran juga mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'amidan, barang siapa terbunuh seorang mukmin secara sengaja, maka fajazauh jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini kemudian membuat saya jadi takut. Membunuh secara sengaja, ini kan korban-korban yang terbunuh secara tidak sengaja banyak sekali. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah secara pribadi. Inilah yang kemudian menurut saya ini perlu dievaluasi, dan ternyata ini emang dievaluasi, dan kemudian ini menyebabkan saya berarti ada kesalahan ini. Oke. Dan timbullah penyesalan yang besar buat saya. Penyesalan itu ada? Ada. Pak Ibrahim, saya ingin tahu ketika Anda sekarang sudah keluar dari lapas, kembali ke masyarakat, bagaimana penerimaan masyarakat sekeliling terhadap Anda? Awal-awal keluar, ya pasti kayak kasus saya menjauh lah ya. Karena biasa tempat saya yang ramai, banyak orang karena depan kelurahan, begitu saya pulang ya sepi, nggak ada yang mau ini, pada di dalam semua. Tapi saya berusaha sabar, baik aja sama mereka. Apa bisik-bisik yang mereka katakan? Apa yang Anda? Ya itu yang macam-macam saya dengar ya, juragan senjata lah atau pemasok lah, macam-macam dibilang seperti itu ya. Tapi saya diam saja. Yang tidak nyaman tuh anak saya, sehingga dia minta pindah, saya pindah dari tempat situ. Dan saya juga pamit sama lurah atau RW setempat bahwa saya akan cari tempat lain karena anak saya nggak nyaman dengan lingkungan tersebut. Bukan karena saya. Jadi Anda pindah sekarang? Pindah ke tempat yang mungkin anak saya lebih nyaman lah. Karena dia sekolah tuh kalau jadi gunjingan tidak suka, keluarga atau ayahnya digunjing itu nggak suka. Baik, saya ingin ke Pak Dhani dan Mbak Dwiki mendengarkan tadi cerita-cerita. Apa yang ingin Anda sampaikan? Atau pernahkah ada dalam satu momen bertemu langsung dengan para pelaku teror walaupun bukan aksi yang dilakukan langsung yang menimpa Anda? Saya pernah satu kali berkegiatan bertemu dengan mantan pelaku, tapi memang tidak berdialog sih, hanya bertemu bertatap muka. Setelah itu ya tidak ada dialog sama sekali. Kemudian kegiatan dengan BNPT yang mengadakan acara silaturahmi, saya juga hanya bertatap muka aja, tidak ada dialog. Pada saat itu saya hanya menata, saya memang sudah memaafkan, tapi belum berani untuk berdialog secara langsung saja. Apa ketakutan Anda?
masih takut untuk menyapa aja, tapi tidak takut untuk berinteraksi lebih lanjut sebenarnya. Cuman belum berani untuk memulai. Tapi mungkin kalau dari mantan pelaku menyapa saya, mungkin ya saya memberanikan untuk menjawab juga gitu. Seperti malam ini ketika disapa akan memberanikan diri untuk Iya, mencoba. Percaya mereka menyesal? Percaya. Percaya. Maaf, saya harus tanyakan. Saya harus tanyakan. Percaya mereka menyesal? Percaya. Pak Denny? Saya percaya itu cahaya surganya ada, saya lihat. Cahaya surganya ada. Dari yang mana? Semuanya. 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 Baik, kita akan lanjutkan. Setelah ini saya akan berbincang dengan narapidana terorisme yang saat ini masih berada di dalam lapas. Saya akan berbincang dengan Umar Patek yang saat ini berada di lapas Porong Sidoarjo. Sesaat lagi, tetaplah di Mata Najwa.